to in a nutshell, ini tuh programnya Redwoods Digital. Kita biasanya sharing cerita dari orang-orang di dunia kreatif. Salah satunya adalah orang-orang dunia kreatif itu dari Mbak Olivia Febrina, bener ya. Jadi untuk memulai percakapan, Mbak Olivia boleh jelasin dulu nggak siapa sih Mbak Olivia Febrina dari background dan Oke. experience? Nama saya Olivia Febrina, biasa dipanggil Olive. Udah dari awal karir mungkin itu ya, bekerjanya di industri kreatif meskipun kalau dilihat dari background edukasi, saya itu akuntan. Oke. Jadi kecebur di tahun 2002, kebetulan saya masih kuliah tapi saya udah kerja di Kompas Gramedia waktu itu, di majalah Bobo, lalu saya pernah di Nova juga gitu ya, sampai akhirnya di Gramedia itu kenal yang namanya IP. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Bobo Fair gitu ya, nggak tahu kalau generasinya udah lewat gitu. Jadi Bobo Fair, lalu setelah itu kenal dunia agency, cukup lama juga di agency sampai akhirnya di Idea Fest. Di tahun 2015-16 lah kalau nggak salah gitu ya. Itu kenal yang namanya Idea Fest sampai dengan hari ini. Nah dari mulai di Idea Fest saya sebagai project manager sampai hari ini saya jadi festival directornya Idea Fest. Perjalanan panjang ya? Panjang. Kalau kita ngomongin backgroundnya Mbak Olivia tadi, sudah melalang buana ya di industri kreatif. Tapi kalau spesifiknya di event itu yang membuat Mbak Olive tertarik tuh apa sebenarnya? Dan kapan? Oke, karena waktu bergabung pertama kali di Kompas Gramedia itu kebetulan saya di divisi promotion. Oke. Promotion media itu kan rata-rata support sales gitu ya. Jadi bikinin event, bikinin activity. Nah itu kenalnya di situ. Dan setelah ngerasain setahun 2 tahun ngeliat bahwa event itu bukan cuma sekedar event tapi ada pengembangannya, ada developing dari sisi kreatif maupun dari sisi bisnisnya. Itu akhirnya yang membuat saya event tuh bukan cuma sekedar ngerjain event tapi gimana caranya supaya bisa sustain, supaya bisa makin besar. Nah itu yang akhirnya si akuntan ini dilupakan akhirnya menjadi anak event. Tapi yang ini Mbak, kan sebenarnya nggak cuma event ya Mbak Olive ya. Yang akhirnya tuh yang pas kliknya banget tuh apakah pas mulai di Idea Fest, kayak I think this is worth doing dibanding industri-industri kreatif lainnya itu pas di mana dan kenapa sih Mbak? Sebetulnya udah jelas dari di Kompas Gramedia. Tapi lebih kuat lagi ketika, bukan lebih kuat ya, tapi lebih jelas purpose-nya ketika di Idea Fest di 2016 akhirnya saya menemukan bahwa event yang saya sukain itu sebuah event yang memiliki impact. Gitu. Jadi Idea Fest ini adalah salah satu event yang bukan cuma seneng-seneng, bukan cuma kasih edukasi, tapi memberikan impact bahwa ketika orang datang ke Idea Fest itu ada harapan buat mereka. Mau jadi siapa, menjadi seperti siapa, dan menjadi posisi apa. Dan itu ada semua di muka-muka orang yang datang ke Idea Fest. Jadi itu klik momennya kenapa saya mau di event dan spesifik event yang ada impact. Yang memberikan impact terhadap orang yang datang ke event tersebut. Berarti bisa dibilang juga peran Kompas Gramedia cukup besar ya? Betul. Karena kebetulan saya juga alumni Kompas. Oh? Saya di Kompas TV dulu Mbak. Dan alumni Atmajaya. Atmajaya juga. Oh. Emang biasanya, satu alma mater ya? Iya, Atmajaya biasanya lari ke agency. Agency dan event ya? Betul. Banyak. Nah kita ngomongin Idea Fest 2024, kebetulan saya juga hadir ke situ tahun lalu. Hadir di acara share screen-nya Atgi. Oh iya, itu Idea Fest X ya? Bantuin bos kita juga, Mbak Lulu. Sama juga datang ke acara, ada segmen musik juga waktu itu. Merchandise kalau nggak salah. Sama Arif Komsta. Nah di situ banyak sekali input-input yang akhirnya saya terima. Bahkan masih kepake lah, akhirnya bisa diaplikasikan ke pekerjaan sehari-hari gitu. Nah kalau kita ngomongin 2024 kemarin kan lumayan beragam ya Mbak, maksudnya sektor-sektor yang dihadirkan. Nah itu kalau kita mau ngomong soal pengkurasian atau pemilihan program, pembentukan program gitu di 2024 itu seperti apa Mbak Olive?
Sebetulnya, IDFS sendiri itu sudah memiliki template gitu ya, Oke. mulai dari, setelah event, di tahun sebelumnya selesai, kita tuh udah ada milestone-nya lah gitu ya. Jadi mulai, setelah selesai lalu kita akan berkumpul untuk, brainstorming menentukan temanya apa. Karena IDFS tahun sebelumnya selesai itu kan ada apa ya, kita mendapatkan insight gitu ya, ke depan forecasting, tahun depan tuh akan seperti apa, bahasan seperti apa atau tema seperti apa. Nah setelah kita menentukan temanya, terus kita akan menentukan, industri, dari segitu banyak industri kreatif gitu ya, kira-kira yang, berkembang tuh apa, kira-kira yang memang, sedang diminati tuh apa gitu. Jadi kita mulai dari pengkurasian dari, pilar industri. Jadi ada kreatif itu kan banyak ya, mulai dari fashion, desain, grafis, arsitektur gitu ya. Terus kita masuk lagi ke perfilman, ada music, terus ada lagi, social impact, ada lagi kita ngomongin tentang, Gen Z, ya sekarang kita ngomongin tentang Gen Z lah gitu ya. Nah, di situ kita lihat tuh pilar mana yang masih relevan untuk tahun ke depan. Nah setelah pilarnya ada, kita akan regroup lagi, akan brainstorm lagi kira-kira siapa brain trust-nya. Jadi IDFS tuh punya sekumpulan orang-orang yang memang, secara daily basis-nya mereka adalah praktisi gitu ya. Kalau kita ngomong tentang art gitu ya, salah satu, brain trust kita di sisi art itu ada Tom Tandio gitu. Kita ngomong lagi soal, marketing and agency gitu, ada Mbak Ana dari ASEAN gitu. Jadi memang dari pilar baru kita akan menentukan siapa brain trust-nya. Nah dari brain trust ini yang akan membantu tim konten kita untuk menentukan topik apa sih yang memang lagi hot nih di industrinya masing-masing. Karena kan mereka praktisinya gitu. Kalau kita kan hanya melihat dari makro, secara mereka tuh tahu mikronya seperti apa. Akhirnya setelah, brain trust itu kita kumpulkan, kita selalu bikin namanya brain trust gathering gitu, terkumpullah ide-ide, terkumpullah topik-topik gitu. Nah dari topik-topik itu yang akan disusun oleh tim kontennya IdeaFast menjadi sebuah program, namanya Idea Talks ya. Kalau kita ngomongin soal konten, namanya Idea Talks. Jadi kalau teman-teman datang ke IdeaFast lihat ratusan session, nah itu adalah berawalnya dari situ. Berarti penentuan pilarnya itu juga ada tim risetnya sendiri Mbak yang develop itu? Bukan tim riset, tersendiri tapi memang, dari data tahun sebelumnya dan dari para brain trust ini yang kita gather gitu. Berarti ada input-input praktisi juga yang ada di situ ya. Betul. Tapi waktu pas tahun lalu, key takeaways yang diambil tuh sampai akhirnya jadi yang 2025, ada nggak Mbak key takeaways kayak di 2024 tuh seperti tadi kan ada prosesnya ya. Sampai akhirnya di 2025 sampai jadi yang cultivate our culture itu ya. Itu apa aja sih Mbak? Iya. Jadi memang poin yang kita dapat dari 2024 adalah bahwa 32.000 orang yang datang ke IdeaFast, mereka bisa menggolongkan dirinya mereka itu sangat suka terhadap apa gitu ya, sangat meng-cult-kan apa. Awalnya tuh temanya adalah cult the culture. Cuma cult itu terkesan negatif gitu ya. Akhirnya kita coba elaborate lagi. Makanya temanya tahun ini adalah cultivate the culture. Gimana kita men-celebrating, kita mendayagunakan si culture ini gitu ya. Nah kita lihat bahwa si culture ini kan menjadi sebuah menjadi sebuah landasan gitu ya. Kalau kita ngomong bangsa gitu, satu orang tidak akan menjadi sebuah bangsa, tidak akan menjadi sebuah budaya gitu. Tapi kalau berkumpulnya orang akan menjadi sebuah budaya lalu menjadi bangsa. Nah di sini akhirnya kita melihat bahwa kalau kita lihat orang Jaksel banget lo anak Jaksel, lo anak skena, kayak mereka bangga banget dan akhirnya mengkautkanlah diri mereka di area itu. Makanya kita coba kayaknya semua orang lagi mengkautkan dirinya mereka di sebuah organisasi apa gitu. Akhirnya timbullah si cult the culture tadi. Nah culture-nya itu ini uniknya ya, selalu punya dual meaning kalau di IdeaFast gitu. Culture-nya ini culture as in budaya dan culture menggunakan K dengan arti kekinian culture gitu. Gitu. Jadi kita ambil di situnya. Makanya temanya tahun ini adalah of the culture. Dualisme makna yuk. Dualisme makna. Tapi makna culture menurut Mbak Olive
sebenarnya our culture kan cultivate atau cult our culture. Culture menurut Mbak Olive sendiri sebenarnya kita tuh culture-nya harusnya kayak gimana sih yang harus di bring up di Idea Fest? Oke, sebetulnya yang kita mau angkat ya, itu adalah budaya Indonesia yang sudah lama ditinggalkan. Kalau menurut saya sendiri agak nggak terima lah ibaratnya ketika anak-anak muda sekarang tuh meninggalkan budaya kita yang zaman dulu. Bukan berarti budaya kita itu nggak bagus, cuma kemasannya aja mungkin kurang menarik gitu ya. Nah di sini yang akan kita bawa, bahwa budaya lama pun bisa jadi menarik ketika dikemas dengan kekinian gitu. Mungkin nanti akan terlihat lah di Idea Fest tahun ini ya, gimana terkolaborasinya budaya-budaya baru dan budaya-budaya yang ibaratnya anak-anak sekarang tuh nggak seru banget nih, kita ngomong tarian tradisional, kita ngomong bahas baju tradisional. Nah di Idea Fest kita membawa lagi untuk mengajak untuk membudayakan budaya Indonesia sendiri. Jadi semangat itu sih sebetulnya yang mau dibawa di Idea Fest. Oke, jadi hence cultivate. Yes. Oke. Kalau misalkan aku kan lihat juga kolaborator dan orang-orang yang nanti jadi speaker itu lumayan banyak ya Mbak. Berarti meaning cultivate-nya ini atau kayak ngerawat culture-nya ini tuh culture yang baru kah? Atau kayak culture yang lama, tadi kan sempat di-mention juga culture yang lama, atau sebenarnya sebuah gabungan gitu, cultivate ya semua culture yang ada sehingga menjadi culture yang baru yang kita bisa terima. Sebenarnya menurut Mbak Olive, cultivate culture yang mana sih Mbak? Iya, seperti saya bilang tadi dengan culture pakai C, dengan culture pakai K. Jadi memang tema ya tahun ini tuh menggabungkan gitu, sehingga bisa diterima dua-duanya. Bukan cuma culture yang pakai K, tapi culture yang pakai C. Gitu. Jadi ya hopefully sih teman-teman Gen Z yang datang tuh melihat gitu loh, bukan cuma yang kekinian kok yang keren, bahwa yang di past pun juga bisa keren gitu, asal dibawanya dengan bangga dengan kekinian gitu. Kan kadang-kadang kita suka nggak bangga ya, disuruh ke kawinan pakai batik atau pakai kain enggak gitu. Tapi sekarang banyak banget kan gerakan-gerakan yang Indonesia berkain lah apa. Nah itu sih yang kita bawa. Jadi mengkolaborasikan antara past, present untuk ke future-nya gimana. Mungkin culture-nya itu juga tergambar dari program-program yang akan ada di tahun ini juga Mbak ya. Betul. Kayak kemarin kita sempat baca-baca juga banyak kolaborasi dengan IP lain juga. Kayak contohnya ada Thursday Day of Lunch. Terus betul. Juga ada Magna Talks juga. Sama ada Endgame, Malaka Project juga ikut hadir ya di situ ya? Iya, belum confirm sih sebetulnya. Cuma memang banyak kolaboratornya, tapi belum bisa kita reveal ya. Kalau itu kan bentuknya adalah Idea Fest X, kelas-kelas yang memang diadakan oleh partner-partner kita tadi. Cuma nanti akan ada lagi beyond dari kelas itu. Jadi programnya tahun ini tuh lebih kaya, lebih culture gitu. Sama ini juga sih kemarin kita sempat lihat postingan Mas Ruby juga di Instagram yang dibilang ketika ngelihat line up yang sudah di-announce itu ya di Instagramnya Idea Fest banyak figur-figur yang dia ini siapa ya. Nah itu kan jadi kalau opini dari beliau kan emang harusnya seperti ini nih, harusnya sebuah ajang talks atau conference itu bisa mengangkat sesuatu yang mungkin belum pernah ada di conference sebelumnya gitu. Dan dari pengamatan kita sih banyak figur-figur culture pakai K tadi ya. Nah itu apa yang berarti ada pembeda khusus Mbak ya berarti di tahun ini ya? Iya, mungkin kalau kita ngomong dari sisi speakers gitu ya, memang tujuan awalnya Idea Fest itu kan menjadi sebuah platform buat para pelaku industri kreatif gitu, di mana kita memberikan panggung sehingga yang baru sama yang udah besar itu menjadi sama rata, panggungnya sama, lo nggak jadi panggung gede karena lo terkenal, nggak jadi di panggung kecil karena lo nggak terkenal gitu. Kita sama rata, jadi di situ semuanya merasakan exposure yang sama-sama jadi speakernya Idea Fest. Nggak harus jadi CEO untuk jadi speakernya Idea Fest. Nah di platform ini memang kita memberikan exposure buat talenta baru di Indonesia sehingga mereka bisa dikenal dan ada outputnya, bukan cuma outputnya hasil tapi bentuknya bisa kolaborasi ide, terus bisa menghasilkan sesuatu. Jadi memang selalu ada wajah-wajah baru di Idea Fest yang membawa semangat bahwa panggungnya Idea Fest itu milik
para Benar pelaku sekali. industri kreatif. Berarti yang cukup menarik adalah berarti tidak perlu menjadi CEO ya. Tidak Atau perlu menjadi CEO, menjadi tidak perlu menjadi bos-bos. founder untuk Iya. bisa ngomong di IdeaFast. Tuh, bisa yuk. Iya, selama ini sih masih pengen jadi pendatang dulu aja ya kalau aku ya, karena belum pernah sejujurnya Iya. Mbak ke Idea Fest. Karena experience-nya kemarin di Idea Fest tahun lalu lumayan banyak, selain belajar ya. Ada makanan juga, ada Oh, tenan-tenan dari semasa juga. Iya. Dan tahun ini masih ada ya berarti Mbak ya? Masih. Jadi memang kan kalau dilihat di IdeaFast itu programnya lumayan banyak ya. Iya. Bukan cuma Idea Talks Hmm. yang kelas-kelas, lalu ada IdeaFast X yang berkolaborasi dengan partner, bisa bentuknya workshop gitu ya. Kita juga ada market. Kenapa? Karena kita lihat industri kreatif dari sisi UMKM kalau nggak diberikan panggung siapa lagi gitu. Nah akhirnya adalah market di IdeaFast. Lalu kita ngomong lagi mengenai perlunya networking. Makanya kita bikin yang namanya launch untuk orang bisa kenalan gitu. Jadi memang secara programming itu kita sesuaikan lah dengan needs-nya orang untuk ngapain sih datang ke IdeaFast. Aku pengen nanya juga karena aku kan belum pernah ke Idea Fest ya. Sebenarnya ekspektasi dari Mbak Olive untuk pendatang nih yang benar-benar belum pernah, harusnya tuh gimana sih Mbak journey-nya, kayak oke, kamu datang karena ini misalkan. Kemudian saat ada di Idea Fest, you will get this. Nanti udahnya akan dapat apa, dan harapannya tuh output yang didapat tuh akan seperti apakan sih sama si para pendatang baru ini. Oke, buat para pendatang yang mungkin baru gitu ya, karena pergantian zaman tuh sangat terasa. Dari IdeaFest 2016, 17, 18 itu kayak ketemunya mungkin kalau disebut nama Yoris, Billy Boon, begitu kesini begitu, kok teman-temannya anak-anak Gen Z yang di IdeaFest sekarang nih, kita kok nggak ada yang kenal gitu. Jadi kan secara generasi itu dia terus turun gitu ya secara umur gitu. Nah lalu kalau ditanya apa yang di-expect, ya pengennya sih orang datang ke sana tuh dapat sesuatu, dapat ilmu, dapat network, dapat experience yang mungkin kalau di tempat lain dapat gitu. Cuma apakah maknanya sama ketika dinikmati sama-sama pelaku industri kreatif, itu belum tentu gitu ya. Misalnya mau nonton pagelaran, mungkin perginya sama keluarga, perginya sama teman gitu ya. Tapi pergi barengan satu kantor untuk ngebahas hal yang sama, nonton hal yang sama. Nah, itu yang di-expect orang datang ke IdeaFast. Harapannya ketika kita kenalan sama orang, keluar dari IdeaFest, teleponan, gue mau bikin ini nih, lo bisa support nggak? Yuk kita bikin ini. Dan itu lumayan sering terjadi di IdeaFest gitu. Kita mempertemukan salah satu brand transportasi yang waktu itu mau rebranding. Kita undang semua agensi, lalu open pitching, mereka ngebrief dan dikerjain sekarang, lalu mereka present, akhirnya dapat siapa nih agensinya gitu. Jadi kolaborasi itu yang diharapkan bisa terjadi ketika orang pulang ke IdeaFast. Berarti at least ada kayak semacam sparks-nya dulu ya, Betul. yang ditimbulkan. Tapi aku juga penasaran Mbak, kan sejauh ini yang aku tahu ya, di IdeaFest ini selalu formatnya tuh, aku bilangnya mungkin event, conference, atau apa tuh Mbak? Talks lah ya. Orang ngeliatnya sih seminar sama conference lah ya. Iya, sama kayak conference gitu. Kenapa sih menurut Mbak Olive tuh kira-kira apakah format event conference untuk kolaborasi ide itu adalah format yang paling baik, atau malah sebenarnya ya karena chance-nya lebih banyak kolaborasi, jadi bisa lebih banyak ke expose hal-hal yang kreatif, atau sebenarnya ada format lain nggak Mbak menurut Mbak Olive yang kayaknya sih ini juga works gitu, tapi alternatifnya. Iya. Kalau bentuknya conference, kenapa? Karena itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menyampaikan knowledge, gitu ya. Kalau ada alternatif pasti ada, gitu. Cuma menurut kami cara paling efektif untuk menyampaikan knowledge bentuknya adalah menyampaikan materi, gitu ya. Mau materinya taktikal ataupun inspirasional, kan nggak bisa kalau dalam bentuk format yang kurang serius lah. Meskipun di IdeaFest nggak serius-serius amat juga gitu kan, banyak ketawanya ketika para speaker tuh ngomong gitu. Cuma ya itu kenapa formatnya itu bentuknya adalah conference, karena menurut kita itu masih menjadi salah satu format yang paling bisa masuk gitu.
untuk menyampaikan knowledge. Terus juga aku mau cerita sedikit ya Mbak. Salah satu, aku tuh bukan agak jarang ya. Kadang tuh bagi aku tuh lumayan intimidatif. Kalau datang ke event, kayak aduh orang-orangnya keren-keren, terus kayak aku dibombardir dengan, dalam tanda kutip gitu, dibombardir dengan ide-ide kreatif. Dan akhirnya aku tuh menemukan sparks aku tuh kalau misalkan lagi butuh ide kreatif adalah dengan pergi ke orang-orang, bersama orang-orang yang belum pernah melihat sesuatu juga. Kayak waktu itu aku nonton wayang sama orang-orang Singapura, mereka belum pernah nonton wayang juga. Di situnya malah sparks-nya tuh grow together. Kayak gue juga belum pernah nonton wayang, gue juga belum pernah. Akhirnya sama-sama ngobrolin sesuatu yang kita sama-sama belum pernah. Akhirnya muncul semacam originalitas lah ya di situ. Di Idea Fest juga sebenarnya kayak gitu juga nggak sih Mbak? Banyak yang kayak gitu. Kalau pinginnya sih semua orang yang datang dapat sparks lah ya. Cuma memang banyak juga setiap tahunnya itu yang datang tanpa teman, sehingga kenalan di sana, ketemu di sana, terus akhirnya mereka jalan bareng, punya minat yang sama. Anak art masuknya ke kelas-kelas art, anak film masuknya ke kelas-kelas film, akhirnya ketemu di sana gitu. Jadi kalau harapannya adalah semua orang mendapatkan spark sih. Mau dia datang sendiri atau datang sama temennya, harapannya itu. Jadi mungkin itu jadi tujuan juga ya. Apa? Tujuan acaranya bahwa ketika lo datang mungkin sendiri, pulang bisa berdua, bisa bertiga gitu, bisa koneksi maksudnya. Koneksi, betul. Oke. Ada juga ini, kemarin kita sempat baca juga ada rencana untuk ekspansi ke Surabaya dan Idea Fest Asia. Mungkin Mbak Olive bisa ceritakan lebih detail soal itu. Ya, jadi memang cita-cita Idea Fest tuh desentralisasi gitu ya. Orang yang dapat ilmu tuh nggak cuma di Jakarta gitu. Kita sudah pernah jalan ke Surabaya. Idea Fest Surabaya itu di 2018. Cuma ketika itu perkembangan industri kreatif di Surabaya itu belum cukup besar sehingga yang peminatnya pun tidak terlalu banyak. Nah, tahun ini kita menemukan partner yang sevisi lah, pengen mengembangkan industri kreatif di Surabaya. Kita ketemu partnernya, akhirnya kita menemukan format Idea Fest untuk bisa dibawa-bawa, aim-nya seperti TEDx gitu ya. Akhirnya berhasil lah Agustus kemarin. Kita masuk ke Surabaya, kita bawa 100 speaker kalau nggak salah, ada beberapa puluh sesi gitu ya. Speaker dari Jakartanya juga cukup banyak waktu itu, dan yang kita kagetnya adalah ternyata industrinya berkembang sebegitu pesatnya, sebegitu besarnya, sehingga yang datang pun berkali-kali lipat dari 2018. Itu amazing, kita semua sampai wah nggak nyangka banget ternyata industrinya dari 2018 ke 2025 tuh wah gila sih. Di Surabaya ya? Itu Surabaya. Nah sekarang kenapa kita mau ke Asia? Ya maksudnya yang namanya mimpi itu kan harus setinggi-tingginya gitu. Kalau kita ke Indonesia di Jakarta terus kita pengen masuk ke kota-kota lain yang belum bisa mendapatkan akses ke Jakarta untuk knowledge Idea Fest. Nah aim-nya adalah dengan Idea Fest masuk ke Asia, kita membawa knowledge, membawa insight industri kreatif Indonesia untuk bisa dikenal di Asia gitu. Jadi memang kalau untuk di Asia itu perpaduan speakersnya antara speakers lokal dan speakers dari Indonesia. Jadi itu sebuah kebanggaan lah yang bisa kita bawa ke panggung internasional. Itu cita-cita besarnya. Oke. Balik sedikit tadi aku juga menarik ya Mbak. Kan Mbak Olive sempat kaget ternyata di Surabaya perkembangannya gede juga ya. Iya. Aku juga sempat Mbak beberapa kota ngobrol sama orang-orang bisa bilang kreatif lah ya. Salah satunya di Majalengka. Aku kan dari Bandung. Aku udah merasa, Bandung nih culture gitu ya, udah banyak yang anak-anak culture lah gitu. Sampai akhirnya aku ke Majalengka. Tapi ternyata di sana malah ternyata di sini lebih culture deh in a way karena mereka punya Jatiwangi Art Factory. Terus mereka juga anak-anaknya ternyata lebih mau untuk ngurusin kotanya dibanding di Bandung, dibanding juga
ngurusin kreatifnya doang, bahkan mereka sampai dialog sama kota untuk ngubah nama jangan Kota Angin, katanya Kota Terakota segala macem. Idea Fest melakukan itu juga nggak Mbak, kayak sampai punya experience yang sama nggak? Kayak misalkan ada riset nih, coba yuk kita bikin Idea Fest di mana selain sebelum ke Asia gitu ya, misalkan ke Solo, dan kemudian menemukan Solo tuh growing juga loh, sebelum ke Surabaya gitu dulu juga. Iya. Mbak? Belum sampai riset ke situ. Kenapa? Karena Surabaya, co-founder kita tuh kan arek Surabaya. Jadi mau membesarkan ini pribadinya Mas Ben gitu ya, bahwa pengen kotanya tuh bisa berkembang industri kreatifnya seperti dia berkembang di Jakarta. Talenta-talenta Surabaya ini mimpinya pengen seperti Mas Ben ketika di Jakarta. Jadi knowledge yang Mas Ben miliki pengen anak-anak Surabaya itu juga punya gitu. Jadi mungkin misi awalnya kenapa Surabaya itu sesimpel dan semulia itulah dari Mas Ben gitu ya. Cita-citanya pengen kotanya tuh punya knowledge yang sama dengan Jakarta. Nah, tapi kalau memang adakah kepikiran untuk ke kota-kota lain? Banyak. Kita juga nggak tahu ternyata Malang dan Solo itu penyumbang pelaku industri kreatif khususnya di back end front end-nya aplikasi itu ternyata banyak banget di Malang. Terus anak-anak graphic design, ilustrator ternyata di Solo tuh banyak banget. Jadi agensi-agensi sekarang tuh banyak banget mengerjakan anak-anak dari Solo gitu. Jadi kita juga baru menemukan sih insight-insight gitu, sehingga mungkin kalau memang ada partnernya dan partnernya punya visi yang sama, kita bisa ke situ. Jadi sebenarnya udah tahu ya, kayak ternyata ada yang lagi growing juga. Iya. Bahkan kalau di musik sekarang Solo lumayan ya, Bos. Lumayan. Sampai kemarin festival apa ya? Yang ngundang Mayhem juga gitu. Waktu itu kayak aku juga kaget, Panasonic aja nggak ngundang itu ya. Jogja Rockkarta kali. Jogja Rock Fest tuh, Jogja Rockkarta tuh Anthrax maksudnya, tapi ini jadi musik ya. Tapi aku juga jadi mulai kayak ternyata selama ini kita punya ini kayak semacam vacuum chamber ya gitu. Iya, benar. Mungkin juga ada isi juga ya di di Solo maksudnya. Betul. Ada isi juga. Ada seni, ada kampus seni di situ. Betul. Tapi bisa nggak sih Mbak di kayak dibikin semacam kriteria gitu, kalau dari Mbak Olive sendiri deh, kriterianya kalau mau buka Idea Fest di kota lain tuh yang ideal seperti apa Mbak kira-kira? Industri kreatifnya berkembang. Gitu. Jadi percuma kita datang ke kota yang memang tidak memiliki ekosistem industri kreatif gitu. Kalau kita ngomong misalnya ke Tampung gitu, ya nggak banyak pelaku industri kreatifnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong kita ngomong di mungkin ya Manado gitu ya, itu kan musiknya juga berkembang gitu kan. Nah, itu yang mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa kita melihat ada pergerakan, ada perkembangan industri kreatif, nggak harus semua pilar gitu ya, nggak harus semua pilar industri kreatif, tapi paling nggak 2-3 yang berkembang, kita bisa aja datang ke situ. Kayak di Surabaya pun pilarnya nggak sebanyak ini, nggak sebanyak di Jakarta. Jadi di Surabaya tuh content creator disesuaikan dengan apa yang berkembang industrinya. Content creator, F&B gila banget di Surabaya, fashion, lifestyle itu juga berkembang banget di Surabaya. Jadi memang nggak semuanya kita entrepreneurship, anak-anak SMA, anak-anak kuliah udah bikin usaha. Jadi kalau di Jakarta marketing kita sama semasa, di Surabaya kita sama artisan market, di mana ibu-ibunya yang ibu-ibu yang punya IP artisan market ini adalah ibu-ibu yang sangat concern terhadap tumbuhnya si anak-anak ini yang pengen menjadi entrepreneur. Mereka bikinin eventnya, anak-anaknya suruh jualan, bikin produk, bikin makanan, bikin aksesoris. Jadi memang industrinya si kreatifnya itu di Surabaya jalan banget gitu. Oke. Sama juga ya kayak tadi sebenarnya Idea Fest juga ngasih akses ke yang kayak gitu ya, kayak Sparks-nya udah ada mungkin. Itu. Gitu ya. Idea Fest nge-push Sparks-nya itu biar jadi. Gitu. Memberikan jalan lah. Memberikan jalan. Iya, memberikan akses. Kalau kesulitan akses, kita memberikan akses. Aku sempat baca ini juga Mbak di Kompas gitu ya. Katanya Idea Fest adalah katalisator. Betul. Sebagai katalisator industri kreatif gitu ya. Mbak Olive setuju nggak dan kenapa kalau misalkan setuju?
Ya sebetulnya kalau mau dibilang katalisator itu nggak bisa lah ya, kita nggak punya bakunya tentang itu gitu. Tapi kita memang bilang bahwa kita adalah platform gitu untuk para pelaku industri kreatif. Kita menyediakan wadahnya, kita membukakan aksesnya, kita menyuplai knowledge-nya dari para speakers ini yang akhirnya membuat orang merasa IDFS ini menjadi ya itu tadi katalisator itu. Jadi sebenarnya katalisatornya ya kita sendiri sebenarnya. Betul. Ya itu tanpa disadari kan, beranggapannya adalah IDFS, padahal enggak gitu. Teman-teman semua aja yang ada di industri kreatif ini sebetulnya kita hanya menjembatani, menyediakan wadah. Aku juga, aku udah nggak lumayan lama sih Mbak di kekreatifan lah ya. Kita bilangnya kekreatifan gitu. Terus kadang-kadang tuh aku mikir kayak ada semacam roof gitu Mbak atau wall. Kayak aduh kayaknya apalagi ya kayak campaign. Oke kita offline event gini. Mbak Olive dan tim kan udah lama ya IDFS. Pernah sempet kayak ada kita kok kayak hit the wall ya? Siapa lagi ya speakernya? Ya. Ada nggak sih Mbak? Ada. Kayak gitu. Oh ya? Ada. Ketika mungkin terjadi 2 tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir setelah pandemi, di mana beberapa pilihan industri tidak berkembang. Tidak berkembangnya karena ya banyak reason lah ya untuk tech company kalau kita lihat gitu, tech company itu nggak bisa berkembang karena investor sulit, winter season dan sebagainya gitu. Nah kesulitan. Nah makanya kita itu selalu mencari wajah baru, mencari format baru, penyampaian baru sehingga ya ketika kita terbentur sama ketidakadaan ini ya kita harus mencari yang lagi ada di sebelah mana gitu. Karena tahun ini sesusah itu cari talenta baru. Berarti kesulitan di regenerasi figurnya juga. Betul. Tapi aneh juga ya maksudnya malah sekarang kita lagi kreatifnya gitu loh. Tapi malah belum ada figur yang betul. Figur-figur barunya belum ada ya. Iya. Kalau kita lihat zamannya tech company 2016, wah banyak banget. Si hijau-hijau itu kan. Ya. Terus kita mau ngomong soal fintech. Wah gila sih menjamur banyak banget gitu. Sekarang tech company susah. Kita belum menemukan wajah baru. Yang sekarang mungkin ada AI. Praktisi AI gitu ya yang kita bawa. Cuma kan nice ontis ya Mbak. Iya. Jadi setiap tahun kan mereka tidak hadir gitu ya. Maksudnya tidak selalu hadir gitu. Jadi kayak mungkin 2 tahun sekali ada wajah baru gitu. Nah itu yang tahun ini buat kita lumayan tough lah untuk mencari talenta baru gitu. Makanya kita berkolaborasi sama banyak banget pihak tahun ini untuk talentanya tuh biar kegali lagi. Dan mungkin malah jadi alumni IDFS sih, yang beberapa tahun kemudian muncul di IDFS. Harapannya juga betul. Harapannya kayaknya gitu. Banyak deh. Kemarin sempat lihat di IG story. Dulunya hadir sebagai penonton tapi sekarang udah jadi pembicara gitu. Iya. Banyak sih yang kayak gitu. Story seperti itu ya. Iya. Dulu hanya jadi penonton, sekarang jadi panitia. Iya. Mbak, menurut Mbak Olive di IDFS udah ada semacam bukan dampak ya kayaknya. Ya boleh sih. Ada semacam dampak gitu dari kolaborasi panjang tadi yang udah kelihatan. Terus yang sebenarnya masih ngeganjel nih kayak aduh sebenarnya pengen juga yang ini nih dampaknya tapi belum kesampaian, ada nggak? Kalau dampak itu dengan terjadinya kolaborasi sudah terlihat sebetulnya ya. Kalau disebut filosofi kopi tiba-tiba di dalam art hotel itu ketemunya di IDFS. Sebetulnya dampak mau besar mau kecil selalu terlihat gitu ya. Cuma apakah ada yang kita pengenin atau enggak gitu ya, pasti ada. Cuma sekarang kita masih memiliki tantangan untuk mencari format sebetulnya, mencari format sehingga dampak itu bisa tersebar luas. Ya balik lagi tadi kalau kita mau ke daerah, apakah daerahnya cukup, industrinya berkembang gitu. Jadi tantangan-tantangan itu yang kita hadapin sehingga kita belum bisa menyebarkan IDFS sehingga dampaknya tuh ke seluruh Indonesia gitu. Kalau ditanya pengennya apa?
pengennya orang tuh tahu IDFS apa, pengennya orang tahu dapat ilmu di IDFS tuh seperti apa gitu. Akhirnya mereka membuat sesuatu, membuat produk baru, ada hasilnya. Nah itu yang pengennya itu, tujuan mulianya itu. Cuma ya itu tadi tantangannya lumayan banyak, terus ada regulasi pemerintah juga mungkin di situ yang harus mendukung gitu, yang belum terrealisasikan gitu. Jadi kayak memang masih panjang perjuangan IDFS untuk bisa menyeragamkan industri kreatif di seluruh Indonesia gitu. Mbak Olive sempat mention ada regulasi pemerintah gitu ya. Iya. Itu jadi challenge Mbak atau malah sebenarnya udah berkolaborasi juga sama pemerintah? Setiap tahunnya kita selalu berkolaborasi. Tapi bentuk nyatanya atas kolaborasi itu yang kita belum merasakan dampaknya gitu. Bentuk dukungan selalu ada. Gitu. Tapi apakah dukungan itu akhirnya memberikan dampak? Itu yang kita belum dapat. Jadi mungkin mah ngajak mah udah ya. Cuma Iya, mungkin belum ini. Iya, betul. Jadi kayak program-program yang kita tawarkan itu kan sebetulnya lebih ke pembinaan talenta gitu. Tapi apakah talenta itu dipakai? Gimana yuk? Jadi kayak memang tantangannya banyak dan pemerintah ini dukungannya sangat penting sebetulnya buat kemajuan industri kreatif. Jangan hanya karena pemerintahan A industri kreatifnya maju, lalu pemerintahan B ini industri kreatifnya tidak terlalu diperhatikan karena lebih mengutamakan mungkin pangan gitu. Jadi kayak tiap periode pemerintahan tuh punya regulasi yang berbeda sehingga di IDFS tuh juga kita untuk meluaskan lagi tuh masih menjadi tantangan. Dan regulasinya berganti-ganti setiap periode itu ya. Betul. Memang pemerintah gitu yuk. Nah. Kita nggak usah bahas pemerintah. Okay. Nanti kepanjangan. Mungkin ini juga untuk mungkin teman-teman nanti yang mau hadir gitu ya. Kira-kira ada konten-konten apa aja yang akan tersaji di 2025 ini Mbak, dan mungkin yang mesti di-highlight dan mungkin bisa jadi personal favorite-nya Mbak Olive juga. Oke. Dengan tema Cultivate the Culture ini tahun ini ya, ini adalah tahun yang buat saya pribadi tahun yang lumayan membuat semangat gitu ya. Kalau IDFS sebelumnya hanya belajar gitu ya, hanya talks gitu ya, hanya memberikan knowledge, tahun ini memberikan experience. Jadi teman-teman yang datang akan melihat ada experience apa sih di IDFS, sebuah hal yang mungkin belum pernah ada di IDFS. Dan itu merepresent culture. Kayaknya harus datang tahun ini biar lihat ada apa di IDFS gitu. Karena culture-nya kuat banget. Jadi harus kakak. Itu last question kali ya. Oke. Thank you banget. Semoga thank you juga. Ya, culture-nya di IDFS. Thank you. Thank you Mbak Olive. Sukses juga buat IDFS. Thank you banget.